selama 100 hari kinerja Deddy Mulyadi pun belum ada kebijakan terhadap kan kerjaan YouTuber, kerjaan TikToker kan, bukan kerjaan seorang kepala daerah. Sampai hari ini kami kaum buruh yang mensupport abis Deddy Mulyadi, bahkan di basis-basis buruh yang di Jawa Barat hampir semua menang. Kami konsul. Kembali lagi di Urban Talk Podcast. Kali ini kita bersama dengan tamu spesial kita, narasumber spesial, yaitu Bang Suparno, sebagai Ketua DPW FSPMI Jawa Barat. Apa kabar Bang? Baik Bang Zadam. FSPMI Jawa Barat lagi apa nih? Fokus di mana sekarang? Lagi fokus tentang bagaimana tentang perda-perda di Jawa Barat maupun perda di tingkat kabupaten kota yang sudah ada, ya bagaimana biar ada perbubnya, tapi yang belum ada kita dorong untuk buat perda-perda perburuhan. Lagi berarti sedang mengawal ya Bang ya, pemerintahan betul. Ya di Jawa Barat dan juga Kabupaten Bekasi. Nah, hari ini kita akan bicara tentang refleksi 100 hari pemerintahan Kabupaten Bekasi dan juga Jawa Barat, karena FSPMI adalah juga salah satu unsur yang pendukung kepala daerah itu ya Bang ya, betul. Yang sekarang sudah menjabat. Nah, kita juga pengen tahu dari FSPMI seperti apa 100 hari pemerintahan kemarin, apakah program-program pro perburuhan, ketenagakerjaan termasuk kesehatan sudah berjalan atau masih belum ada realisasi. Kita langsung aja ngobrol sama Bang Suparno ya, atau biasa dipanggil Bung Suparno ya. Jadi ngomongin Gubernur Jawa Barat ini lagi gas konten ya Bang ya. Iya. Gaspol gitu ya kalau bahasanya dari Deddy Mulyadi, kan dia 100 hari awal ini gaspol ya kan. Bongkar bangunan yang di puncak ya kan, yang nggak sesuai zonasi, bongkar bangunan liar, dan seperti kepala daerah ini pada latah juga Bang. Ikutin gaya-gayanya Deddy Mulyadi. Nah, ini kita juga pengen tahu Bang, di Jawa Barat ini sebenarnya yang dilakukan Deddy Mulyadi dengan banyak konten yang dia bikin, dia turun ke masyarakat, itu apakah sejalan dengan program yang dia janjikan waktu kampanye Bang? Terutama soal perburuhan dan tepat gitu menjawab. Nah, kalau untuk Jawa Barat Bang, Jawa Barat ini sama. Jadi bagi saya, apa yang sekarang dilakukan, awal saya agak respect terhadap Deddy. Ini kok hebat amat nih Deddy Mulyadi. Waktu kampanye nih? Iya, waktu kampanye, waktu kita ngelihat YouTube, TikTok, Deddy Mulyadi kan. Kejar kontennya. Iya, Bapak Aing turun ke sana, turun ke sini, ngelihat masyarakat miskin bagiin duit, masyarakat miskin bagiin duit. Ternyata apa yang dia kerjakan itu ya sama aja YouTuber yang lain kan. Kalau abang lihat di seorang YouTuber tuh, ada yang naik motor ninja, setiap ketemu lampu merah dia bagi-bagi uang tuh. Apa bedanya itu? Beda-beda kan? Nah, ini yang sekarang dilakukan Deddy Mulyadi. Selama 100 hari kinerja Deddy Mulyadi pun belum ada kebijakan terhadap buruh maupun warga masyarakat miskin secara kebijakan loh Pak. Secara kebijakan ya? Bukan spot-spot sporadis. Sekarang pertanyaan saya, apa yang sekarang dilakukan Deddy Mulyadi? Dia datang nih, ada sekian, misalkan dikasih tahu, oh di sana warga miskin lagi ada penganiayaan, dia datang kasih bantuan. Di sana ada, itu spot-spot kan? Iya. Itu kan kerjaan YouTuber, kerjaan TikToker kan, bukan kerjaan seorang kepala daerah, ya kan? Kan selama ini itu yang dia kembangkan semenjak jadi gubernur sampai hari ini 100 hari nggak berubah. Turun langsung, turun langsung, mimpin pembongkaran, di Bogor, di Bekasi dia mimpin pembongkaran. Lah ini dia gubernur atau apa? Ya kan? Nah, terhadap perburuhan sampai hari ini kami kaum buruh yang mensupport abis Deddy Mulyadi, bahkan di basis-basis buruh yang di Jawa Barat hampir semua menang. Kami konsolidasikan menang karena kebetulan Bang saya juga sebagai wakil ketua tim pemenangan Deddy di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Wakil ketua tim pemenangan, jadi kami, dan saya masih punya seragam tim pemenangan. Dan kenapa kami kritisi? Karena 100 hari ini kaum buruh belum pernah diajak diskusi tentang apa sih masukannya. Sama seperti ya, misal contoh nih, di perburuhan di Jawa Barat. Kalau dia seorang kepala daerah dan mayoritas di Jawa Barat ini adalah buruh pabrik, ya, karena kan industri besar-besar sekali di Jawa Barat, bahkan terbesar se-Asia kan gitu kan. Dikala ada tutup pabrik datang dong. Jangan dikala orang ada keluarga yang gini miskin, dia datengin, dia bantu 2 juta. Bagus nggak bagus secara pribadi. Jadi kita harus bedakan konteks Bang. Dia turun secara pribadi, dia kemanusiaan, atau dia seorang gubernur.
Harus dibedakan ya? Iya, harus dibedakan. Oh, saya seorang gubernur, maka saya adalah kepala daerah yang harus membuat sebuah kebijakan. Oh, saya seorang pribadi, ini kemanusiaan. Ya saya, ya bukannya Dedi ya, kita meskipun orang nggak punya Bang, kita ngelihat orang yang lebih miskin, kalau saya pun bantu. Cuman kan nggak saya naikin TikTok, nggak saya bikin YouTube, kan gitu kan. Mungkin bantuannya lebih besar Dedi yang daripada saya. Saya membantu mungkin 100.000, Dedi bisa 1 juta 2 juta, ya duitnya banyakkan beliau kan. Dan itu kan bukan kerjaan kepala daerah. Kepala daerah itu buat nih perda, buat peraturan bupati. Jangan kepala daerah beraninya buat surat edaran. Produknya saat ini baru surat edaran. Setahu saya surat edaran, misal contoh tentang tur buat anak-anak sekolah. Produknya surat edaran. Terakhir kemarin itu surat edaran anak-anak sekolah nggak boleh lebih dari jam 9 malam. Bagus nggak? Bagus. Ya kan, bagus. Tetapi itu spot-spot. Ya. Fakta yang ada pada saat membuat surat edaran tidak boleh wisuda, ya, diganti sama sekolah-sekolah pelepasan, kan lulusan, kan cuma diganti judul akhirnya. Dan nggak pakai toga. Dan nggak pakai toga kan, kalau wisuda harus pakai toga, pakai komplit lah gitu kan. Itu nggak pakai, tapi sama ujungnya. Itu pelepasan. Itu budaya yang sudah dari zaman saya kecil sekolah itu sudah ada. Bahkan saya sekolah di Solo, kan di Solo pun ada, ya. Itu kan budaya, penghargaan seorang anak untuk mengadakan acara difasilitasi sama orang tua. Kalau tinggal tempat kan tinggal disampaikan kan. Buatlah sebuah peraturan bupati untuk tentang pendidikan, kan harusnya itu yang dibuat. Bukan surat edaran ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya. Jadi ini kepala daerah atau seorang raja, kita bingung. Ya. Kan kepala daerah itu produknya perda, produknya perbub. Surat edaran itu seharusnya buat internal. Kepada kepala-kepala dinas itu baru surat edaran. Contoh Kementerian Tenaga Kerja pada saat mengeluarkan surat edaran itu ya harus dijalankan di kepala dinas di masing-masing wilayah, dinas tenaga kerjanya. Nah, ini harusnya kalau produknya surat edaran ya dijalankan oleh kepala dinas. Misalkan, oh ini mau punya konsep tentang nggak boleh wisuda, nggak boleh tur, kalau tur harus di wilayah Jawa Barat, buat dong perbub. Peraturan peraturan gubernurnya buat agar kepala dinas pendidikan Jawa Barat melaksanakan hal itu, buat surat edarannya, ya kan? Baru kontrol kepala dinasnya berjalan dengan baik atau enggak. Kan ini sebenarnya kalau saya simpulkan belum ada satupun kebijakan terhadap masyarakat khususnya kaum buruh maupun rakyat kecil. Saya itu terhadap perburuhan belum ada Bang. Belum ada. Perda sudah ada, Perda nomor 16 2015 itu Perda perubahan tenaga kerjaan. Tapi sampai hari ini pergubnya juga nggak ada. Turunan dari Perda itu ya? Iya, turunan dari Perda. Harusnya panggil dong buruh-buruh. Yang kemarin pendukung. Belum ada komunikasi. Jangankan kok dipanggil Bang, sekarang aja kita komunikasi udah nggak bisa. Oh, oke. Ya, jadi isinya gubernur itu konten sama ganti nomor HP. Oh gitu. Sibuk konten kemana-mana. Ganti nomor HP. Itu kesukaannya tuh. Jadi udah nggak bisa komunikasi. Udah nggak bisa komunikasi. Bahkan lewat mungkin orang ajudan. Kita pernah jawab ajudan apa? Ya nanti dischedule-kan hanya itu jawabannya. Iya, kayak bukan orang yang kita dukung aja gitu. Iya, jadi ya. Iya betul. Itu tentang perburuan sampai hari ini nggak ada kejelasan, justru asik. Menurut saya ya asik ngonten Dedi ini. Asik ngonten, bukan seorang kepala daerah yang membuat sebuah regulasi. Itu dari sisi ketenagakerjaan. Tadi Abang sampaikan dari sisi masyarakat kecil. Dasar masyarakat kecil itu papan, kesehatan, pangan bagi kami. Intinya kami nggak ngomong pendidikan dulu dah, ya. Pendidikan itu udah nomor 4 nih. Kalau papannya sudah ada, pangannya sudah ada, kesehatannya ada, barulah pendidikan. Rakyat kecil pun akan bisa berpikir, oh biar saya cerdas bagaimana. Sekarang yang di mana-mana adalah tentang pendidikan, sampai ndiriin bara apa segala macam. Bagus nggak? Bagus, tapi itu sebenarnya bukan kerjaan gubernur sekali lagi. Kepala dinas cukup dengan begitu tuh. Nggak harus gubernur yang turun, gubernur buat dong regulasi. Contoh tentang yang tadi saya sampaikan, program apa tentang papan yang buat rakyat miskin. Ya kan, Rutilahu misalkan. Sekarang di mana dia konten Rutilahu? Belum ada. Ya kan? Keluarin dong 20% buat Rutilahu misalkan.
APBD Jawa Barat, rakyat miskin bikinin rumah kan gitu kan. Pangan, apa kebijakannya? Sinkronisasi Prabowo aja Jawa Barat nggak sinkron. Program-programnya. Program yang Prabowo memberikan makan gizi terhadap siswa, ya kan? Harusnya Dedi yang harus lebih gencar dong harusnya. Karena ya satu partai juga. Ya satu partai, satu jalur kan gitu kan. Itu kan lebih asik Bangli sekali lagi. Yang ketiganya tentang kesehatan. Ini kan yang masyarakat selama ini dinabubukkan dengan medsosnya Dedi itu di sini, Bang. Heboh jadi. Dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, 12 kabupaten kota itu masyarakat masih sulit untuk berobat. Oke. Terus di mana hebatnya Dedi, saya tanya? Di kontennya banyak yang viral itu. Ya kalau dia ini ada orang sakit dimasukin rumah sakit sendiri ya bisa ya ngomong gubernur. Ya. Tapi apa konsepnya? 10 kabupaten kota itu masih UHC cut off seperti salah satu yang tadi saya sampaikan di Kabupaten Bekasi. Ya kan? 10 dari 27. 2 kabupaten kota, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut itu belum UHC. Bahkan belum UHC. Bahkan belum UHC. Sudah dipastikan kalau belum UHC maka pada saat tinggal di Garut, tinggal di Tasikmalaya berobat susah. Sudah bisa dipastikan. Orang yang sudah UHC cut off aja masih susah. UHC cut off itu gini Bang, berarti ada di wilayah tersebut, daerah tersebut patut diduga punya utang sama BPJS aja. Nunggak gitu. Nunggak ya. BPJS-nya. Sehingga layanannya diberhentikan dulu. Berhentikan sama BPJS. Itu yang disebut UHC cut off. Ya, jadi nggak berobat juga nggak bisa. Nggak bisa, harus nunggu sebulan. Jadi hari ini ngurus, bulan depan baru bisa untuk aktif buat berobat. Nah, dia sudah mati warganya. Kalau dibayar. Kalau dibayar. Ini yang terjadi, Bang. Jadi artinya apa? Saya bilang Dedi Mulyadi bagus di TikToknya, bagus secara kemanusiaannya. Dia kan selalu menyatakan itu, kita itu harus menyatu dengan alam. Itu manusia terhadap alam, iya. Tapi ini saya harus dipisah. Kapan saya menjadi manusia ciptaan Tuhan yang menyatu terhadap alam? Karena saya orang Kejawen juga, Bang. Kalau dia mengaku seorang Sunda, apalagi patut diduga Sunda Wiwitan, saya itu orang Jawa, orang Solo. Jadi paham memisahkan. Oh, pada saat saya menyatu dengan alam, saya menyatu dengan Tuhan, itu adalah hubungan saya manusia dengan Tuhan. Pada saat saya memimpin, contoh saya sekarang, memimpin saya sebagai aktivis buruh, dipisahkan. Kebijakan apa yang buat perburuhan? Kalau seorang gubernur, kebijakan apa, produk apa yang saya harus ciptakan? Bukan ke sana kemari ke sana. Sekarang 12, Bang. Berarti hampir 50%. Hampir 50 dari 27 kota kabupaten. Iya, berarti 40% lebih kan? Masyarakat. Itu belum UHC. Terus hebatnya di mana? Yang katanya di mana-mana pro terhadap rakyat kecil. Bikinlah kebijakan. Bikin dong gebrakan. Wajib seluruh kabupaten kota itu adalah UHC. Utamakan kesehatan masyarakat kecil dulu. Ya kan? Nggak perlu cari tenar dulu dari pemimpin itu. Tapi real dulu, realitas dulu. Jangan sampai nanti kita klaim bahwa ini sebenarnya gubernur apa kepala dinas. Oh. Kepala daerah sampai harus turun-turun sampai ngerjain kerjaan kepala dinasnya cukup ya gitu, Bang. Bagus sih, bagus, tapi kan itu kejar-kejar kepala dinas semua. Contoh tentang barak, tentang masalah wisuda, tentang masalah tur anak sekolah. Kan kerjaan kepala, terus fungsinya apa? Ada Kadisdik. Kepala pendidikan itu apa? Kan jadi nggak ada fungsi tuh. Gubernur turun sendiri. Ya mendingan Jawa Barat nggak usah ada kepala dinas. Langsung handle semua. Langsung semua udah, nggak usah ada yang namanya OPD ya, disebut SKPD apa OPD itu? OPD. Ya. OPD, nggak usah ada OPD, lah semuanya gubernur kok. Bangli, harusnya kan kerjaannya Kasatpol PP, ya kan nggak harus gubernur. Apalagi sampah, sono sini ngoprek sampah ini mau tak gusur, kan kerjaannya dinas LH. Saluran air mampet dia masuk gitu ya. Ya kan nggak perlu seorang gubernur tuh. Bagus nggak? Bagus gubernur, tapi secara pribadi dia sebagai manusia peduli terhadap alam, ya kan? Ya emang yang peduli terhadap alam Dedi doang, kita kayak peduli, ya kan? Tapi yang lebih kita utamakan, kita sebagai seorang manusia yang punya jabatan, punya kewenangan, manfaatkanlah jabatan itu untuk kebijakan.
Jangan jabatan itu dibalikkan ke diri kita sebagai manusia pribadi. Seharusnya manusia pribadi didorong menjadi seorang pejabat, ya. Karena untuk itulah dia jadi pejabat buat yang lebih besar lagi sekarang. Ya kan harusnya gitu toh. Sekarang manusia pribadi yang dilakukan Dedi selama ini dia di TikTok, di YouTube itu kan manusia secara pribadi. Jadi siapapun melakukan hal itu cuman ada yang dinaikin di medsos, ada yang diam-diam. Yang tadi saya bilang tuh, saya nyumbang orang, nyumbang ini saya diam-diam aja. Memang saya bukan tipe-tipe orang main medsos, gitu kan? Nah ini kan harusnya pribadi sebagai manusia ditarik menjadi dia seorang kepala daerah. Empatinya secara manusia, secara pribadi diimplementasikan menjadi kepala daerah berarti kan lebih luas membuat kebijakan gitu Bang maksud saya. Bukan dibalik, dia seorang kepala daerah ditarik menjadi manusia secara pribadi untuk berbagi-bagi sana sini kan, ya apa bedanya dia pribadi sebagai manusia dengan kepala daerah? Ya saya bilang ini berarti Dedi ini adalah kepala dinas, bukan gubernur. Dedi Mulyadi ini kepala dinas. Nah coba kerjaan LH, kerjaan Kasat Pol PP, kerjaan dinas pendidikan, dia ambil semua, ya kan? Terus saya tanya, terus dinas-dinas kerjaannya apa? Saya tanya. Jadi cantrik kalau bahasa di keraton, cuman jadi pendamping. Kasat Pol PP jadi pendamping. Saya ngelihat waktu di Bogor tuh Kasat Pol PP cuman iya. Waktu harusnya dia yang di depan. Atas nama undang-undang, atas nama peraturan daerah, atas nama kan itu kan hukum, kan itu kan bahwa Anda nggak benar itu harusnya kan Satpol PP. Gubernur yang ngeliatin aja. Ngeliatin aja, ayo kerjaan kamu benar atau enggak. Ini mah enggak, dia yang di depan. Kita bilang itu gubernur konten nggak mau. Ya. Ya itu sempat disebut juga sama gubernur dari Kalimantan tuh. Tapi bagi saya sampai hari ini melihat Dedi Mulyadi itu belum seorang gubernur. Belum menjalankan fungsi seorang gubernur. Tapi beliau masih sebagai kepala dinas. Kepala dinas segala urusan gitu. Segala urusan, kepala dinas segala urusan. Nah ini jangan sampai kalau kembali ke Bekasi jangan sampai bupati kita ikut-ikutan. Karena kita lihat juga kepala daerah itu rata-rata ya begitu jadinya. Ngikut gayanya gubernur gitu, konten turun ke masyarakat. Karena apa? Kekhawatiran kepala daerah di tingkat kabupaten kota asal ya nggak ngikut dia viralin. Oke. Ya, dia samperin, dia viralin, dia tembak di tempat. Tembak di tempat tuh artinya di skakster di tempat pada saat dia lagi ngonten. Contoh Bupati Bekasi, ya kan waktu pertemuan tuh langsung ditanya di Bekasi ada berapa jalan yang rusak, ada ini di konten langsung. Orang gelagapan, seorang bupati gelagapan karena nggak persiapan, gitu kan? Meskipun nggak boleh juga harusnya hafal. Tapi kan nggak semua yang dia tanya itu saat itu dia hafal loh. Ditanya pada saat konten gelagapan akhirnya apa? Secara psikis kena. Itu hebatnya Dedi mempengaruhi kepala-kepala daerah di tingkat kabupaten kota yang kira-kira nggak sejalan dia samperin, dia langsung konten di tempat, dia tembak pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira nggak paham. Akhirnya secara psikologi kena, akhirnya yaudah saya ngikut Pak Gubernur aja. Iya. Apalagi ketika datang nggak ada pendamping dari dinas teknisnya. Nggak ada. Cuma bener-bener murni orang diri aja. Seorang diri ditembak pada saat dia konten. Kan berapa kali saya perhatikan Bupati Bekasi ditembak sama Dedi Mulyadi tentang apa yang menjadi kebijakan di sini. Terus berapa triliun yang dikeluarkan untuk pembangunan? Kita akan keluarkan 2 atau 3 triliun gitu. Apa yang mau dikeluarin kita aja minus. Kan hanya tenar di media. Sekarang nih PR-nya Dedi satu tentang perburuan, ya kan? Tolong dong Perda 16 2015 dibuatkan pergub-pergubnya. 12 kabupaten kota yang berobat susah ini segera dikonsentrasi untuk UHC. Kalau nggak mau disebut bahwa Dedi Mulyadi itu adalah kepala dinas bukan gubernur. Dan saya pastikan pertengahan Juli kaum buruh akan demo ke Gedung Sate. Ada nggak tuh orangnya kira-kira? Ya ada nggak ada nggak apa-apa juga. Kita malah justru akan enak kalau nggak ada kan. Memastikan bahwa memang dia bukan gubernur. Oke. Iya. Pada saat rakyatnya mau datang unjuk rasa dianya pergi tuh. Itu gubernur atau bukan gitu kan? Itu aja. Berarti memang betul dia kepala dinas. Dan 2 isu itu yang akan kita angkat. 1 kebijakan perburuhan, 2 adalah kesehatan.
Jadi, sama ya Bekasi dengan Jawa Barat ini. Sama, kita akan lebih. sinkronkan. Bupatinya asik menjalankan program lain, sementara program yang semestinya berjalan sejak kampanye itu harusnya direalisasikan malah enggak. Betul Bang Danang. Jawa Barat pun sama, nggak ada janji-janji politik tentang konsep itu, ternyata sampai hari ini nggak ada konsep. Siap. Ya. Bang Parno, terima kasih Ya, siap. ngobrol bareng nih. Jadi FSPMI ini walaupun bagian dari pendukung pemerintahan yang sekarang menjabat di Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, tapi tetap kritis ya Bang ya, mengingatkan bahwa semestinya kepala daerah itu menjalankan fungsinya ya Bang ya, man behind the decks gitu ya. Iya. Dia membuat kebijakan, membuat semua berjalan, bukan malah turun ke lapangan, ngelakuin tugas orang lain gitu ya, Iya, kalau bisa betul. dibilang gitu ya Bang Iya, ya. betul. Mungkin terakhir Bang, harapan FSPMI Bang, kalau mungkin nanti setelah demo atau kritiknya tidak didengar, mungkin akan seperti apa sikapnya Bang? Terhadap Deddy Mulyadi, KDM, Bapak Aing katanya, kalau saya belum pernah menyebut itu Bapak Aing, apa yang Bapak Aing Di saya bilang. kasus begitu Iya, sebetulnya. Bapak Aing, Bapak. Jadi jadilah gubernur pembuat kebijakan, bukan Anda itu bukan seorang kepala dinas. Ya. Serahkanlah pekerjaan-pekerjaan teknis di lapangan itu adalah kepada kepala dinas, sehingga pemerintah daerah Jawa Barat membayar gaji kepala-kepala dinas itu ada fungsi. Ya. Anda bukan seorang kepala dinas, sekali lagi. Anda itu seorang gubernur. Buatlah kebijakan melalui perda, melalui peraturan gubernur untuk agar dijalankan kepala-kepala dinas. Ya. Tapi kalau Anda asik seperti itu, mohon maaf, kami kaum buruh Jawa Barat, kami sudah berkoordinasi, maka kami pertengahan Juli, kami akan refleksi 100 hari kerja Bapak. Itu Bang. Siap, terima kasih Bang Parno. Jadi yang kita simpulkan ya ada kepala daerah harus menyelesaikan janji-janjinya, menyelesaikan fungsi, bekerja sesuai fungsinya ya Bang ya. Jangan malah terlena dengan mengurusi hal-hal lain yang mungkin lebih populis gitu. Terima kasih udah ikut podcast kita hari ini. Nanti kita akan podcast lagi dengan narasumber yang lain. Terima kasih telah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.